Bagaimana jika satu nyawa rakyat kecil melayang, seorang anak, seorang kakak, seorang pejuang hidup. Publik marah, keluarga hancur. Tapi sang sopir berseragam hanya berkata itu, tak disengaja. Lalu, apakah nyawa manusia semurah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Udara Jakarta sore itu begitu pengap. Asap kendaraan bercampur dengan debu jalanan, membuat pernapasan terasa sesak. Di beberapa titik jalan, massa sudah berkumpul. Mereka membawa poster, spanduk, dan megafon yang terus meneriakkan tuntutan. Suara mereka menggema, bercampur dengan teriakan pedagang kaki lima yang masih berusaha berjualan di tengah hiruk-pikuk. Hari itu, ibu kota terasa berbeda. Ada semacam ketegangan yang merambat di udara, membuat setiap orang waspada. Polisi dan pasukan Brimob berjaga di berbagai sudut jalan. Kendaraan taktis berlapis baja diparkir di tepi jalan raya, siap digerakkan kapan saja. Dari kejauhan, suara sirine sesekali meraung, memecah bisingnya teriakan demonstran. Di salah satu sudut jalan, seorang pemuda dengan jaket hijau khas ojek online menepikan motornya. Namanya Afan Kurniawan. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya penuh tekad. Ia baru saja menerima order antar makanan dari sebuah restoran cepat saji di daerah Senen menuju kantor di kawasan Gambir. Afan tahu hari itu bukan waktu yang tepat untuk mencari order di pusat kota, namun kondisi ekonomi keluarganya memaksanya untuk tetap bekerja, tak peduli seberapa sulit medan yang harus ia tempuh. Afan meneguk air mineral dari botol bekas yang selalu ia bawa. Nafasnya sedikit terengah. Ya Allah, semoga bisa lancar sampai nanti. Aku butuh uang ini, gumamnya lirih. Ia teringat wajah ibunya yang sudah lama sakit-sakitan, serta adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Semua biaya rumah tangga kini ditanggungnya seorang diri. Menyerah bukan pilihan. Sementara itu, di balik kaca tebal kendaraan taktis berwarna hitam yang terparkir tak jauh dari kerumunan, seorang pria berseragam loreng duduk dengan gelisah di kursi kemudi. Tangannya menggenggam erat setir besar itu. Matanya menatap ke depan, memperhatikan massa yang terus bergerak, berteriak, dan sesekali mendorong barikade kawat berduri. Ia adalah seorang anggota Brimob, namun hari itu ia tidak merasa gagah seperti biasanya. Ada ketakutan yang merayap diam-diam. Ia tahu betul, sekali perintah, maju, diberikan, ia harus menggerakkan kendaraan besar ini ke arah kerumunan. Setiap kali ia melirik kaca spion, ia melihat rekan-rekannya berdiri tegang dengan tameng dan pentungan. Semua menunggu instruksi, semua menunggu saat genting. Tenang, jangan panik, bisiknya pada diri sendiri. Tapi keringat dingin di pelipisnya justru menyalakan tanda lain. Ia sama sekali tidak tenang. Langit mulai meredup, awan hitam menggantung rendah. Seakan Jakarta ikut muram menyaksikan gejolak yang memanas. Suara ledakan petasan terdengar, diikuti sorak-sorai massa yang semakin beringas. Asap gas air mata mulai mengepul di udara, membuat sebagian demonstran batuk-batuk dan berlarian mencari air untuk membasuh wajah. Afan, yang sedang mencoba melintasi jalur alternatif, ikut terdorong oleh arus massa. Motornya hampir terjatuh ketika seorang demonstran menabraknya dari belakang. Ia kesulitan bernapas. Matanya pedih terkena sisa gas air mata. Ia hanya ingin keluar dari situ, menyerahkan pesanan pelanggan, lalu pulang. Tapi jalan keluar semakin sulit dicapai. Dari pengeras suara, terdengar teriakan komandan. Unit 1, bersiap. Kendaraan taktis, maju perlahan. Jantung sopir Brimob itu seakan berhenti berdetak. Instruksi sudah jelas. Ia harus menggerakkan kendaraan besar ini menembus barikade massa. Tangan kirinya bergetar saat memindahkan gigi persneling. Ia tahu di depannya ada puluhan orang. Ia tahu salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Namun perintah adalah perintah.
Ban baja kendaraan mulai bergulir. Suara mesin menderu, menelan hiruk-pikuk di sekitarnya. Massa berhamburan, sebagian melempar botol kosong ke arah kendaraan. Jeritan dan makian terdengar di telinga sopir, meski ia terlindung kaca tebal. Afan terjebak. Dalam kepanikan, ia mencoba menepi, tetapi arus massa mendorongnya kembali ke tengah jalan. Tangannya berusaha menahan motor agar tidak jatuh, sementara matanya terpaku pada raksasa hitam yang mendekat dengan suara menderu. "Ya Allah, jangan sampai!" gumamnya lirih. Sopir Brimob menekan pedal gas perlahan. Pandangannya kabur oleh asap. Pandangan ke depan terhalang teriakan dan kepanikan. Ia tak lagi bisa membedakan siapa yang berdiri di depan, siapa yang sudah lari ke samping. Yang ia tahu hanyalah harus maju, sesuai perintah. Dan saat itu, waktu seakan berhenti. Jeritan pecah di udara. Suara benda berat menghantam aspal terdengar jelas. Massa berteriak histeris. Beberapa orang mencoba mendekat, namun dihalau oleh aparat lain yang membentuk barikade. Tubuh Afan tergeletak di jalan. Jaket hijaunya robek. Helmnya terlepas entah kemana. Motornya terguling ke samping, berlumuran debu. Nafasnya terengah. Matanya memandang kosong ke langit Jakarta yang muram. Di balik kaca kendaraan, sopir Brimob membeku. Kedua tangannya mencengkeram setir begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja hancur, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Suara megafon terdengar lagi, memerintahkan kendaraan untuk berhenti. Namun bagi sopir itu, semua sudah terlambat. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi bisikan samar, sementara hatinya berteriak, "Apa yang baru saja kulakukan?" Kerumunan mendidih. Suara teriakan berubah jadi amarah. Beberapa orang mengangkat ponsel mereka, merekam setiap detik kejadian. Dalam hitungan menit, video itu akan tersebar, melompat dari satu media sosial ke media lain, dan menggetarkan hati jutaan orang yang menyaksikannya. Sore itu, Jakarta tidak hanya menyaksikan demonstrasi. Ia menyaksikan sebuah tragedi. Tragedi yang kelak akan menjadi luka panjang, bukan hanya bagi keluarga Afan, tapi juga bagi seorang sopir Brimob yang hidupnya berubah dalam sekali tarikan gas. Malam itu, selepas tragedi di jalan raya, Jakarta masih dipenuhi berita tentang kericuhan demonstrasi. Namun di rumah kecil di sebuah gang sempit kawasan Rawasari, seorang perempuan paruh baya duduk bersandar di kursi kayu usang. Tubuhnya terlihat rapuh, napasnya pendek-pendek, sesekali disertai batu kering yang terdengar perih. Dialah Ibu Siti, ibu dari Afan Kurniawan. Di hadapannya, sebuah meja kayu kecil hanya terisi segelas air putih dan piring kosong. Rumah itu tak banyak perabotan. Cat dindingnya sudah mengelupas. Atap seng bocor di beberapa sudut, dan lantainya masih berupa semen kasar yang dingin bila diinjak tanpa alas kaki. Namun bagi Afan, tempat itu adalah dunia yang harus ia jaga. Sejak ayahnya meninggal akibat kecelakaan kerja beberapa tahun lalu, beban keluarga sepenuhnya jatuh ke pundak Afan yang saat itu baru lulus sekolah menengah atas. Ia sebenarnya ingin melanjutkan kuliah, tetapi kondisi ekonomi tak memungkinkan. Pilihan yang tersisa hanya bekerja. Awalnya ia menjadi buruh serabutan, dari mengangkut pasir di proyek bangunan hingga membantu warung tetangga. Namun penghasilan itu tak pernah cukup. Ketika muncul aplikasi ojek online, Afan melihat peluang. Ia menjual satu-satunya motor peninggalan almarhum ayahnya, lalu membeli motor bekas yang lebih layak untuk dijadikan modal kerja. Sejak itulah hari-harinya dipenuhi suara notifikasi order dari ponselnya. "Bang Afan capek, ya?" tanya Aisyah, adik perempuannya yang masih duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Ia menghampiri Afan yang baru saja pulang malam itu dengan wajah penuh keringat. Afan tersenyum, meski jelas sekali rasa letihnya. Ia mengusap kepala adiknya, lalu menjawab, "Namanya juga kerja, Dek. Kalau nggak capek, berarti nggak sungguh-sungguh. Yang penting besok kamu bisa tetap sekolah. Itu sudah bikin abang senang." Aisyah mengangguk pelan. Ia tahu abangnya bekerja mati-matian demi dirinya dan ibu.
Seringkali ia ingin membantu, tetapi Afan selalu melarang. Tugasmu cuma belajar. Biar abang yang urus semuanya. Begitu selalu katanya. Di ruang tamu kecil itu, Afan membuka tas ranselnya. Ia mengeluarkan beberapa bungkus makanan sisa pesanan yang tak jadi diambil pelanggan. Ini ada ayam goreng. Ada nasi juga. Lumayan buat makan malam, ujarnya. Wajah Aisyah langsung ceria, sementara Ibu Siti hanya bisa menatap haru. Afan tahu betul, hidup mereka tidak mudah. Biaya sekolah Aisyah, obat-obatan ibu, serta kebutuhan sehari-hari selalu membuatnya harus bekerja lebih keras. Tak jarang ia menggadaikan tenaga hingga larut malam, menerima order di lokasi-lokasi yang rawan, hanya demi tambahan beberapa puluh ribu rupiah. Namun di balik semua itu, Afan menyimpan mimpi sederhana. Ia ingin Aisyah bisa kuliah, ingin ibunya mendapat perawatan yang layak di rumah sakit, dan suatu hari kelak, ia ingin membuka warung makan kecil untuk keluarganya. Mimpi yang bagi orang lain mungkin sepele, tapi bagi Afan terasa begitu besar. Setiap kali ia berhenti di lampu merah, ia sering menatap orang-orang berjas rapi keluar dari mobil mewah. Dalam hati ia bertanya, kapan aku bisa seperti mereka? Tapi kemudian ia menepuk dadanya sendiri, menenangkan diri. Tak apa. Selama aku bisa bahagiakan ibu dan Aisyah, itu sudah cukup. Namun dunia seringkali tidak berpihak pada orang baik. Meski Afan bekerja keras, pendapatan sebagai driver ojek online tetap tidak menentu. Ada hari di mana ia hanya dapat 5 order. Ada pula saat ponselnya tak berbunyi sama sekali. Biaya bensin, servis motor, dan cicilan pinjaman menambah beban. Pernah suatu malam, motornya mogok di tengah jalan. Ia menuntun sejauh 2 kilometer menuju bengkel. Saat itu hujan deras mengguyur, tubuhnya menggigil, tapi ia tetap tersenyum ketika melihat wajah ibunya lega saat ia tiba di rumah. Yang penting motornya masih bisa diperbaiki, ucapnya sambil mengeringkan rambut dengan handuk tipis. Tetangga-tetangga sering memuji kegigihan Afan. Anak itu rajin sekali. Jarang ada pemuda seusianya yang setegar dia, kata salah seorang ibu warung di gang sebelah. Namun ada juga yang memandang rendah, menganggap profesi ojek online tak punya masa depan. Afan tak pernah peduli. Baginya, harga diri bukan dari pekerjaan, melainkan dari seberapa jauh ia berjuang demi orang yang ia cintai. Pagi hari sebelum tragedi, Afan sempat duduk bersama ibunya di teras rumah. Sambil menyeruput kopi hitam murahan, ia berkata pelan, "Bu, doakan Afan hari ini banyak rejeki, ya. Soalnya bulan depan Aisyah butuh bayar uang sekolah. Kalau enggak, dia bisa ditahan ijazahnya." Ibu Siti mengangguk, lalu meraih tangan anak sulungnya itu. "Nak, ibu cuma bisa berdoa. Kamu yang jadi tulang punggung keluarga. Ibu tahu kamu capek, tapi Allah pasti melihat perjuanganmu. Suatu saat nanti, semua ini akan dibalas dengan kebahagiaan." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Afan setiap kali ia hampir menyerah. Ia percaya, takdir Allah tak pernah salah. Yang penting ia terus melangkah, terus berusaha, meski dunia sering terasa kejam. Ketika ia menyalakan motor dan memasang helm hijau itu, tak ada tanda sedikit pun bahwa hari itu akan menjadi titik akhir hidupnya. Ia hanya berpikir soal order berikutnya, soal nasi yang bisa dibawa pulang malam nanti, dan soal wajah adiknya yang ingin ia lihat tersenyum. Tak ada yang tahu, sebuah pertemuan takdir sedang menunggu. Antara seorang pemuda dengan mimpi sederhana, dan seorang sopir kendaraan taktis yang terjebak dalam perintah negara. Dua dunia berbeda, namun akhirnya bertabrakan di jalan yang sama. Dan sejak hari itu, nama Afan Kurniawan bukan lagi sekadar driver ojek online biasa. Ia menjadi simbol luka, simbol suara rakyat kecil yang tak pernah benar-benar didengar. Di balik sorotan kamera yang merekam detik-detik mencekam saat kendaraan taktis Brimob melindas seorang driver ojek online, ada sosok yang namanya belum diketahui publik. Sosok yang duduk di kursi kemudi, bersembunyi di balik kaca tebal kendaraan lapis baja. Sosok itu adalah seorang pria berumur awal 40-an, bernama Rahmat Wibowo. Bagi tetangganya di sebuah kompleks perumahan sederhana di Depok,
Rahmat dikenal sebagai pribadi yang tenang, ramah, dan jarang bicara banyak. Ia sering terlihat menyapu halaman rumah kecilnya setiap pagi sebelum berangkat dinas. Istrinya, Ningsih, seorang guru taman kanak-kanak, selalu setia menyambutnya pulang dengan senyum, meski seringkali tubuh Rahmat penuh peluh dan wajahnya letih. Mereka memiliki seorang putra bernama Daffa, yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Kehidupan keluarga Rahmat sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung sederhana. Gaji sebagai anggota BRIMOB tentu tidak mewah, namun cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan menyekolahkan anak. Yang membuat Rahmat berbeda adalah dedikasinya. Ia selalu dikenal sebagai prajurit yang patuh, disiplin, dan tidak pernah mencari masalah. Rekan-rekannya sering menyebutnya orang lurus, karena sepanjang lebih dari 20 tahun pengabdiannya, catatan dinasnya bersih. Namun di balik sikap tegas dan disiplin, Rahmat menyimpan kerinduan sederhana. Ia ingin melihat anaknya tumbuh tanpa kekurangan, dan ia ingin suatu hari bisa pulang tanpa dihantui bayang-bayang perintah yang seringkali bertolak belakang dengan hatinya. Malam sebelum tragedi, Rahmat duduk di ruang tamu sempit bersama istrinya. Televisi tua menayangkan berita tentang gelombang demonstrasi yang akan digelar keesokan hari di Jakarta. Ningsih menatap layar dengan cemas, lalu menoleh kepada suaminya. "Bang, kamu pasti besok ditugaskan, ya?" tanyanya dengan suara pelan. Rahmat menghela napas panjang, menatap secangkir teh hangat yang mulai mendingin di meja. "Iya, Ning. Semua personel diturunkan," katanya. "Demonstrasinya besar. Kita diminta siaga penuh." Ningsih menggenggam tangan suaminya erat. "Aku cuma takut. Setiap kali kamu berangkat, aku selalu berdoa semoga nggak terjadi apa-apa. Tapi entah kenapa, besok rasanya beda. Aku takut sesuatu terjadi sama kamu." Rahmat tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Ning, aku ini cuma sopir kendaraan taktis. Tugasku bukan maju dengan tameng atau memukul massa. Tugas utamaku mengemudi. Kalau ada apa-apa, justru aku biasanya paling aman." Tapi dalam hati kecilnya, Rahmat tahu kata-katanya tak sepenuhnya benar. Mengemudikan kendaraan besar itu bukanlah tugas ringan. Di balik setir baja, ada tanggung jawab besar, ada resiko tak kasat mata. Apalagi bila situasi di lapangan berubah tak terkendali. Keesokan paginya, saat ia bersiap mengenakan seragam lengkap dengan sepatu bot hitam, Daffa berlari menghampiri. Bocah itu memeluk kaki ayahnya erat. "Ayah, jangan lama-lama ya. Nanti Daffa tunggu di rumah." Rahmat mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Iya, Nak. Doain ayah sehat. Ya, ayah kerja dulu." Di dalam kendaraan taktis, Rahmat duduk di kursi kemudi. Di sebelahnya, seorang komandan muda memberi arahan singkat. "Ingat, tugas kita hanya menghalau massa. Jangan sampai ada korban. Kendaraan maju perlahan sesuai aba-aba. Jangan gegabah." Rahmat mengangguk patuh. Kata-kata itu selalu ia dengar setiap kali ditugaskan. Namun ia tahu, lapangan seringkali berbeda dengan teori. Suara massa, lemparan benda, bahkan tatapan penuh kebencian bisa mengguncang mental siapapun, bahkan seorang anggota senior sepertinya. Ia menyalakan mesin. Suara menderu menggetarkan kabin. Tangan kirinya mengusap cepat lencana di dada, semacam doa kecil agar hari itu bisa dilalui tanpa musibah. Tapi di kepalanya, bayangan wajah istri dan anaknya berkelebat. Ia selalu takut. Suatu saat ia tidak bisa pulang. Sejujurnya, Rahmat tidak pernah bercita-cita menjadi aparat. Ia lahir dari keluarga petani di sebuah desa di Jawa Tengah. Hidup miskin membuatnya ingin mengubah nasib. Saat ada kesempatan mendaftar BRIMOB, ia mencoba peruntungan. Tak disangka, ia diterima. Semenjak itu, hidupnya berubah. Dari desa kecil yang sunyi, ia pindah ke kota besar, mengabdi pada negara. Namun setiap kali melihat demonstrasi rakyat kecil, hatinya kerap berdesir. Ia tahu, orang-orang itu tidak semuanya berniat rusuh.
Banyak di antara mereka hanya ingin suaranya didengar. Kalau aku bukan di balik seragam ini, mungkin aku ada di antara mereka. Begitu pikirnya diam-diam. Tetapi seragam adalah pilihan yang sudah ia ambil. Dan pilihan itu mengikat. Perintah atasan adalah hukum. Ia tidak bisa menolak, tidak bisa membantah, bahkan ketika hati nuraninya memberontak. Hari itu, Rahmat merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak pagi, dadanya sesak, seolah firasat buruk menekan. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan fokus ke tugas. Namun begitu melihat ribuan orang berkumpul di jalan, meneriakkan yel-yel, hatinya kembali diliputi gelisah. Dari balik kaca kendaraan, ia melihat wajah-wajah penuh amarah, peluh, dan harapan. Ia menggenggam erat setir, mencoba tidak terhanyut. Aku hanya menjalankan tugas. Ia berulang kali meyakinkan dirinya. Namun ia tidak pernah tahu, beberapa jam kemudian, tangannya yang menggenggam setir itulah yang akan menjadi bagian dari tragedi. Tragedi yang bukan hanya melukai seorang driver ojek online, tetapi juga meruntuhkan dunia kecil yang selama ini ia lindungi. Dan ketika semua mata publik menyorot ke layar ponsel, menyalahkan sopir taktis yang tak bertanggung jawab, Rahmat hanya bisa menunduk. Ia tahu, dalam sekali tarikan gas, seluruh catatan bersihnya selama 2 dekade seakan lenyap begitu saja. Bagi dunia luar, ia hanyalah pelaku. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang ayah, seorang suami, seorang manusia biasa yang terjebak dalam perintah, di antara roda baja negara dan darah rakyat kecil. Hari itu, seragamnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban kainnya, melainkan karena dosa yang mulai menempel tanpa bisa ia lepaskan. Langit Jakarta sore itu gelap meski matahari belum benar-benar tenggelam. Awan kelabu menggantung rendah, seakan tahu bahwa sebuah badai lain tengah siap meledak, bukan dari langit, melainkan dari bumi yang bergemuruh oleh suara ribuan manusia. Jalanan sekitar Gambir dipenuhi massa. Mereka berteriak, bernyanyi, ada yang memukul-mukul botol kosong sebagai irama perlawanan. Di tengah kerumunan, Afan Kurniawan terjebak. Motor tuanya terhimpit di antara gelombang orang yang maju mundur. Keringat bercucuran, napasnya tersengal. Ia hanya ingin keluar dari keramaian, namun setiap langkahnya selalu terbentur bahu orang lain. Pesanan makanan yang ia bawa sudah dingin di dalam tas, namun itu tak lagi penting. Yang penting baginya hanyalah bisa pulang dengan selamat. "Permisi, saya cuma mau lewat," teriak Afan, namun suaranya tenggelam dalam riuh teriakan demonstran. Di sisi lain, barisan aparat berdiri rapat dengan tameng bulat, wajah mereka kaku di balik pelindung helm. Suara komandan menggema lewat pengeras suara. "Mundur! Tertib! Jangan rusuh!" Tapi siapa yang bisa menertibkan massa yang sudah tersulut emosi? Suara letusan pertama terdengar. Gas air mata ditembakkan. Asap putih mengepul, menusuk mata, membakar tenggorokan. Orang-orang berlarian panik. Ada yang jatuh, ada yang menangis, ada pula yang berteriak marah. Afan tersedak hebat. Matanya perih, dadanya seperti terbakar. Ia buru-buru menutup wajah dengan lengan jaket, tapi langkahnya goyah. "Ya Allah, tolong aku bisa keluar dari sini," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Sementara itu, di balik kemudi kendaraan taktis, Rahmat Wibowo mendengar suara yang paling ia takuti, perintah untuk maju. "Unit 1, kendaraan gerak ke depan. Perlahan, dorong massa mundur." Tangannya gemetar di atas setir. Ia menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdengung. Perintah sudah jelas, tak ada ruang untuk menolak. Ia memandang ke depan, lautan manusia berteriak, sebagian melempar batu dan botol ke arah barisan aparat. Di antara asap putih yang menutup pandangan, Rahmat hanya bisa menebak jalur yang akan ia lalui. Kendaraan mulai bergetar ketika ia menginjak pedal gas perlahan. Suara mesin menderu keras, seperti raungan binatang buas. Ban baja yang tinggi mulai menggulung aspal, mendekati kerumunan yang panik. "Jangan berhenti. Terus maju." Suara komandan terdengar lewat radio.
Rahmat menahan napas. Matanya menyipit, berusaha melihat lebih jelas di antara asap dan kerumunan. Tapi pandangannya kabur. Semua hanya siluet bergerak. Orang-orang berlarian ke samping. Ada yang tersungkur, ada yang masih berdiri melawan. Tiba-tiba, teriakan nyaring pecah dari sisi kiri jalan. Seorang demonstran terinjak-injak, membuat massa di sekitarnya semakin kacau. Dalam kepanikan itu, Afan ikut terdorong ke tengah. Motornya oleng, jatuh menimpa kakinya. Ia terperangkap, tak bisa berdiri. Nafasnya terputus-putus, sementara suara mesin kendaraan besar semakin dekat. "Bangun, Van! Bangun!" teriak seorang pria tak dikenal yang mencoba menarik tangannya. Namun arus massa terlalu kuat. Tubuh Afan terseret jatuh. Tas hijau di punggungnya terhempas ke aspal. Ia menoleh, dan di sana, beberapa meter di depannya, raksasa hitam itu mendekat. Ban besarnya berputar pelan namun mematikan. Waktu seakan melambat. Afan ingin berteriak, tapi suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk. Ia hanya sempat memejamkan mata, membisikkan doa terakhir. Di kabin kendaraan, Rahmat merasa ada sesuatu di jalurnya. Bayangan samar, bentuk yang tidak jelas di antara kepulan asap. "Ya Allah, apa itu?" desisnya panik. Ia sempat ingin menghentikan laju, namun suara di radio menekan, "Jangan berhenti. Kalau berhenti, massa akan naik." Keringat dingin mengucur deras. Dalam sepersekian detik, ia memilih untuk terus maju, percaya bahwa yang ia lihat hanya benda atau puing. Tapi keputusan itu menjadi awal dari penyesalan tak berujung. Duk, bruk. Tubuh Afan terlindas. Jeritan meledak dari kerumunan. Orang-orang terdekat langsung menjerit histeris. Sebagian merekam dengan ponsel mereka. Astaga! Ada yang kelindas. Ada yang kelindas. Motor Afan terguling. Tas hijau penyimpan pesanan makanan terlempar hingga isinya berserakan di aspal. Di tengah debu dan asap, tubuh pemuda itu terkapar. Darah mulai mengalir. Rahmat membeku. Tangannya tetap mencengkeram setir. Namun seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia baru saja melakukan sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Komandan di sampingnya berteriak, "Terus! Jangan berhenti!" Tapi suara itu jauh, seakan datang dari dunia lain. Rahmat hanya bisa menatap ke depan, sementara hatinya berteriak keras, "Aku baru saja menabrak seseorang." Massa semakin beringas. Batu, botol, bahkan tongkat kayu dilemparkan ke arah kendaraan. Aparat mencoba membentuk barikade untuk menghalau warga yang berusaha menolong korban. Situasi berubah kacau total. Di tengah jeritan, rekaman video amatir mulai tersebar. Dalam hitungan menit, berita itu sudah beredar di media sosial. Suara orang-orang terdengar jelas dalam video. Ojek online kelindas. Brimob lindas rakyat. Langit yang sejak tadi muram akhirnya menurunkan hujan deras, membasahi aspal penuh asap dan darah. Namun hujan itu tak mampu meredakan api amarah yang sudah terlanjur menyala. Hari itu, di tengah jalan ibu kota, tragedi terukir. Bukan lagi sekadar demonstrasi, melainkan luka yang akan menghantui. Luka bagi keluarga Afan yang kehilangan tulang punggung, dan luka bagi Rahmat yang menyadari, dalam satu perintah, ia telah kehilangan dirinya sendiri. Malam menjelang, hujan masih menetes di jalanan Jakarta. Sisa-sisa kerusuhan mulai reda, tetapi bau gas air mata dan jejak ban besar kendaraan taktis masih tertinggal. Di salah satu sudut jalan, bercak darah Afan Kurniawan telah menyatu dengan genangan air hujan, meninggalkan noda yang tak mudah hilang. Namun tragedi itu tidak berhenti di aspal. Ia mulai berpindah, menjalar, dan tumbuh menjadi api besar di dunia maya. Seorang mahasiswa yang sempat merekam dengan ponsel murahnya langsung mengunggah video berdurasi 30 detik ke media sosial. Judulnya sederhana, "Driver ojek online kelindas kendaraan Brimob." Dalam hitungan menit, unggahan itu menyebar ke berbagai platform, disalin ulang oleh akun-akun lain, lalu dibanjiri komentar. "Ya Allah, tega banget.
Mana keadilan buat rakyat kecil? Ini jelas pembunuhan. Keadilan untuk Afan. Hashtag itu mulai merangkak naik. Dari hanya beberapa puluh postingan, berubah jadi ratusan, lalu ribuan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nama Afan Kurniawan sudah menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Di rumah kecil Rawasari, Aisyah yang masih mengenakan seragam sekolah menengah, duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel pinjaman dari tetangga. Matanya sembab, suaranya bergetar. Ia baru saja melihat video itu, video abangnya sendiri yang terkapar di jalan, tubuhnya dilindas ban besar. "Ibu, itu abang, itu abang," tangisnya pecah. Ibu Siti terdiam. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong. Ia tak kuat menyaksikan rekaman itu. Namun teriakan anaknya cukup untuk membuat hatinya runtuh. Ia jatuh terduduk di lantai, sesak nafas menyerang, dan batu keringnya pecah berkali-kali. Dunia seakan menutup rapat baginya malam itu. Di warung kopi pinggir jalan, beberapa driver ojek online berkumpul. Mereka menatap layar ponsel bersama, wajah-wajah keras mereka berubah muram. "Fan itu orang baik, bro. Nggak pernah cari masalah. Kenapa harus dia yang jadi korban?" ucap salah seorang driver dengan suara berat. Driver lain mengepalkan tangan. "Ini udah keterlaluan. Kita nggak bisa diam. Besok kita turun. Kita suarain keadilan buat Afan." Semangat itu menular. Grup WhatsApp komunitas driver penuh dengan pesan seruan aksi. Foto Afan dengan jaket hijau tersebar, diberi tulisan besar, "Kami tidak akan diam. Justice for Afan." Sementara itu, di sebuah ruangan kantor sederhana, beberapa aktivis hak asasi manusia sedang mengadakan rapat darurat. Salah seorang dari mereka menatap layar laptop yang menampilkan video tragedi. "Kita harus desak polisi untuk ungkap identitas sopir kendaraan taktis itu. Kalau tidak, publik akan menganggap ini ditutup-tutupi." Seorang aktivis lain menimpali, "Bukan cuma desak, kita harus dampingi keluarga korban. Jangan sampai mereka ditekan untuk diam." Di sisi lain kota, Rahmat Wibowo duduk sendirian di barak Brimob. Seragamnya basah, sepatunya penuh lumpur. Tangannya masih bergetar, seolah setir baja itu masih menempel di genggamannya. Ia menatap kosong ke lantai, sementara suara notifikasi ponsel pribadinya tak berhenti berdentang. Ia tahu, videonya sudah viral. Ia tahu, namanya sedang dipertaruhkan. Namun yang lebih menyiksa adalah bayangan wajah pemuda yang tadi terkapar di jalan. Wajah itu menghantuinya. Rahmat menutup wajah dengan kedua tangannya. "Ya Allah, aku nggak sanggup. Aku cuma ikut perintah. Aku nggak tahu ada orang di depan," bisiknya berulang-ulang. Tetapi penjelasan itu tak pernah sampai ke publik. Yang mereka lihat hanyalah video. Kendaraan Brimob melindas driver ojek online. Titik. Tidak ada ruang bagi alasan. Tidak ada ruang bagi penjelasan. Berita daring mulai bermunculan. Driver ojek online tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Siapa sopirnya? Publik menuntut transparansi. Keluarga korban menangis. Ibunda Afan sakit-sakitan. Komentar netizen semakin membanjir. Kalau ini dibiarkan, berarti nyawa rakyat nggak ada harganya. Bongkar siapa sopirnya. Jangan disembunyikan di balik seragam. Driver ojol itu tulang punggung keluarga. Sekarang keluarganya gimana? Dalam satu malam, nama Afan menjelma menjadi simbol. Bukan hanya driver ojol biasa, melainkan lambang ketidakadilan. Keesokan paginya, ratusan driver ojek online mendatangi kantor kepolisian daerah. Mereka datang dengan atribut hijau, membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Afan," dan "Kami bukan musuh negara." Suasana memanas, namun mereka tetap bersatu. Salah seorang perwakilan driver berbicara dengan lantang di depan kamera media, "Kami tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Siapa sopir Brimob itu? Kenapa identitasnya ditutup? Afan adalah saudara kami, dan kami akan berdiri untuknya."
Suara itu disiarkan di televisi nasional, memperluas gelombang kemarahan. Di rumahnya, Ningsih, istri Rahmat, nyaris pingsan saat melihat berita. Ia tahu suaminya sedang bertugas di lokasi itu. Ia tahu kemungkinan besar yang dimaksud publik sebagai sopir misterius adalah Rahmat. Ia memeluk Dava erat, berusaha menahan tangis. Ya Allah, jangan biarkan keluarga kami hancur. Aku tahu Bang Rahmat orang baik. Dia nggak mungkin sengaja. Tapi doa itu tenggelam dalam derasnya arus amarah publik. Hari itu, bukan lagi soal demonstrasi. Bukan lagi soal tuntutan politik. Cerita sudah berubah arah. Semua mata kini tertuju pada satu hal. Tragedi seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan, dan misteri siapa sebenarnya sopir Brimob yang mengendarai roda baja itu. Gelombang amarah sudah terlanjur membesar. Media sosial, berita, hingga obrolan warung kopi, semua membicarakan hal yang sama. Publik menunggu jawaban. Dan bila jawaban itu tak kunjung datang, mereka siap menuntutnya dengan cara mereka sendiri. Tragedi itu kini bukan lagi sekadar kejadian. Ia sudah menjadi api. Api yang membakar hati jutaan orang, dan siap menghanguskan siapapun yang mencoba menutupinya. Malam itu, layar kaca televisi menampilkan breaking news dengan tulisan merah besar. Polri akan umumkan fakta baru terkait tragedi demonstrasi. Ruang tamu keluarga Afan yang sempit dipenuhi tetangga dan rekan sesama driver ojek online. Mereka duduk rapat, menahan napas, menatap layar televisi dengan wajah penuh harap. Di pojok ruangan, Aisyah memeluk ibunya yang masih lemah. Jantung mereka berdegup kencang. Semoga malam ini jelas. Nak, bisik Ibu Siti pelan, matanya penuh doa. Di kantor pusat kepolisian, ruangan konferensi pers dipenuhi wartawan. Kamera televisi dan ponsel para jurnalis diarahkan ke sebuah podium. Sorotan lampu kamera terasa panas, dan ruangan dipenuhi bisik-bisik spekulasi. Seorang pejabat tinggi kepolisian, Brigjen Surya Prakoso, berdiri tegak. Wajahnya serius, suaranya bergetar namun tegas. Setelah melalui penyelidikan internal, kami ingin menyampaikan fakta bahwa sopir kendaraan taktis Brimob dalam insiden yang menewaskan Afan Kurniawan telah memberikan pengakuan. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan kesengajaan, melainkan kecelakaan akibat situasi yang sangat kacau. Ruangan riuh. Wartawan berebut mengangkat tangan, melempar pertanyaan. Siapa identitas sopir itu? Apakah akan ada proses hukum? Bagaimana tanggung jawab institusi? Brigjen Surya menghela napas dalam. Sopir yang dimaksud adalah Rahmat Wibowo, anggota Brimob berpangkat Brigadir Kepala. Selama ini ia dikenal memiliki rekam jejak bersih, disiplin, serta tidak pernah terlibat pelanggaran. Namun, pada saat demonstrasi, ia berada di bawah tekanan luar biasa dan tidak menyadari bahwa di hadapannya ada seorang warga sipil. Pengakuan itu menyebar cepat. Nama Rahmat Wibowo langsung memenuhi jagat maya. Berbagai reaksi bermunculan. Ada yang marah, ada yang ragu, dan ada pula yang menuntut agar alasan tidak sengaja tidak dijadikan tameng untuk lolos dari hukuman. Rekam jejak bersih? Terus apa hubungannya sama nyawa orang? Tulis seorang netizen. Kalau semua kecelakaan dibilang tekanan, lalu siapa yang tanggung jawab? Nyawa Afan cuma dibayar kata, tidak sengaja. #tangkap Rahmat langsung meroket. Di rumahnya, Ningsih terpukul saat mendengar nama suaminya disebut. Dava yang masih kecil menatap ibunya dengan bingung. Bu, abang di sekolah bilang ayah pembunuh. Itu benar, Bu. Air mata Ningsih jatuh deras. Ia memeluk putranya erat-erat, seolah ingin melindunginya dari dunia yang kejam. Ayahmu bukan pembunuh. Nak, ayahmu hanya manusia yang salah langkah. Namun ia tahu, di luar sana, orang-orang tidak akan semudah itu memaafkan. Rahmat sendiri duduk di ruang isolasi markas Brimob. Wajahnya pucat, matanya cekung. Pengakuannya tadi direkam dalam sebuah pernyataan resmi. Ia bicara pelan, penuh sesal.
Aku tidak melihat ada orang di depan. Aku hanya menjalankan perintah untuk maju, menembus kerumunan. Aku tidak pernah berniat melukai siapapun. Aku minta maaf kepada keluarga almarhum Afan. Aku akan menerima apapun konsekuensi dari perbuatanku. Setelah kalimat itu, ia tertunduk, menangis terseduh. Tetapi publik yang menyaksikan video pengakuannya tidak serta-merta luluh. Bagi sebagian besar orang, tangisan seorang anggota BRIMOB tak sebanding dengan air mata seorang ibu yang kehilangan anak, atau seorang adik yang kehilangan tulang punggung keluarga. Keluarga Afan pun menanggapi. Di depan wartawan, Aisyah yang masih belia berbicara dengan suara bergetar, namun penuh keberanian. Kalau dia benar menyesal, kenapa dari awal identitasnya disembunyikan? Kenapa kami harus tahu dari televisi, bukan dari aparat yang datang ke rumah kami? Abang saya sudah tiada. Dan sekarang mereka bilang hanya kecelakaan? Apa semudah itu? Tangisnya pecah. Wartawan yang hadir pun terdiam. Ucapan itu menyebar luas, dijadikan kutipan utama di berbagai media. Apa semudah itu? Kalimat sederhana, tapi menghantam hati jutaan orang. Malam itu, ribuan driver ojek online turun ke jalan. Mereka membawa lilin, foto Afan, dan poster bertuliskan, "Nyawa tidak bisa diganti kata maaf." Aksi damai itu berlangsung di depan kantor kepolisian, tetapi suasananya begitu kuat, penuh luka dan kemarahan. Salah satu koordinator aksi berkata lantang, "Kami tidak terima pengakuan ini dijadikan alasan untuk menutup kasus. Kami minta proses hukum transparan. Jangan ada perlindungan hanya karena pelaku berseragam." Teriakan, "Keadilan! Keadilan! Keadilan!" menggema di langit malam Jakarta. Sementara itu, di dalam institusi kepolisian, perdebatan besar terjadi. Sebagian perwira ingin Rahmat dilindungi, dengan alasan ia hanya menjalankan tugas. Namun sebagian lain sadar, jika kasus ini ditutup rapat, publik bisa semakin marah dan situasi bisa berbalik menghancurkan kepercayaan terhadap institusi. Kalau kita sembunyikan, ini bisa jadi bom waktu, ujar salah satu perwira muda. Tapi kalau kita buka, kita mengorbankan anggota sendiri, balas yang lain. Dilema itu membuat suasana di internal aparat semakin tegang. Rahmat hanya bisa menunduk, mendengarkan gemuruh teriakan massa dari kejauhan. Ia sadar, satu pengakuan darinya bukan akhir dari segalanya. Justru, pengakuan itu menjadi awal badai yang lebih besar. Kini, bukan hanya keluarga Afan yang menuntut keadilan. Seluruh negeri ikut bersuara. Dan setiap suara itu, baginya, terdengar seperti palu yang menghantam dadanya. Rahmat Wibowo bukan lagi sekadar seorang anggota BRIMOB. Ia kini adalah simbol dari luka, ketidakadilan, dan pertarungan antara kebenaran dengan sistem yang ingin menutupinya. Malam itu, dari jendela kecil ruang isolasinya, Rahmat menatap langit gelap. Suara azan Isya terdengar samar. Air matanya jatuh. Dan dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini adalah hukuman, aku terima. Hanya satu pintaku, lindungi keluargaku." Namun doa itu tak terdengar di luar. Yang terdengar hanyalah teriakan rakyat yang semakin keras menuntut. Keadilan untuk Afan. Hukum Rahmat Wibowo. Dan itulah awal dari badai yang akan menghantam semuanya. Hari itu Jakarta kembali bergemuruh. Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan, memenuhi bundaran besar kota. Dari berbagai penjuru negeri, orang-orang berdatangan, tidak hanya driver ojek online, tapi juga mahasiswa, buruh, hingga warga biasa yang merasa tergerak oleh rasa ketidakadilan. Poster dan spanduk bertebaran. Ada yang bertuliskan, "Nyawa tidak bisa ditukar alasan. Hukum Rahmat, hukum institusinya. Keadilan untuk Afan, keadilan untuk rakyat." Suara Toa menggema, memimpin yel-yel yang membakar semangat. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup keadilan.
Aksi yang awalnya damai berubah mencekam ketika barisan polisi berperisai hitam berderet menghadang. Gas air mata mulai ditembakkan, membuat massa panik. Suara batuk, jeritan, dan tangisan terdengar di antara riuh langkah kaki. Di tengah kepulan asap, seorang mahasiswa berteriak, "Kenapa kalian melindungi pembunuh? Kami cuma minta keadilan." Bentrok pecah. Batu dilempar, tameng polisi dihantam, dan teriakan massa kian menggema. Jakarta seakan terbakar oleh api amarah rakyat. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana keluarga Afan, suasana juga tak kalah tegang. Televisi menyiarkan langsung kerusuhan di jalanan. Ibu Siti menutup wajahnya dengan tangan. Air mata tak henti mengalir. "Astagfirullah, kenapa harus begini?" gumamnya lemah. Aisyah yang duduk di sampingnya menggenggam erat tangan sang ibu. Hatinya campur aduk. Di satu sisi ia terharu karena begitu banyak orang membela kakaknya. Tapi di sisi lain ia takut melihat darah kembali tumpah di jalanan. "Bu, kalau abang masih hidup, dia pasti nggak mau lihat orang-orang terluka demi dirinya," bisiknya lirih. Namun ucapan itu tenggelam oleh suara teriakan massa dari televisi. Api amarah rakyat sudah telanjur membesar dan sulit dipadamkan. Berbeda jauh, di sebuah rumah dinas sederhana yang dijaga ketat, keluarga Rahmat hidup dalam ketakutan. Ningsih duduk memeluk Daffa yang terus menangis. Di luar pagar rumahnya, belasan orang berdiri sambil membawa poster bertuliskan, "Rahmat pembunuh." Suara teriakan massa yang menuntut keadilan membuat anak kecil itu trauma. "Bu, kenapa orang-orang benci sama ayah? Ayah kan baik?" tanya Daffa polos. Matanya basah. Ningsih tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat. Baginya, dunia seakan runtuh. Suaminya kini menjadi musuh publik nomor 1, dan ia bersama anaknya ikut menanggung beban itu. Pintu rumah diketuk keras. "Ningsih, jangan keluar dulu." Massa makin beringas. "Kami harus jaga kalian," ujar seorang perwira yang ditugaskan menjaga keluarga Rahmat. Ningsih hanya mengangguk lemah. Dalam hatinya ia menangis. "Ya Allah, apa salah kami sampai harus menanggung hinaan ini?" Di markas besar kepolisian, suasana rapat darurat berlangsung panas. Kalau ini tidak segera ditangani, situasi bisa semakin kacau. "Rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada kita," ujar salah satu jenderal dengan wajah muram. "Kalau kita penjarakan Rahmat begitu saja, moral anggota akan jatuh. Mereka akan merasa tidak ada perlindungan dari institusi," balas jenderal lain dengan nada tinggi. Brigjen Surya yang memimpin penyelidikan menatap meja dengan dahi berkerut. "Kita tidak bisa hanya berpikir soal moral internal. Nyawa rakyat sudah hilang. Kalau kita terus menutup-nutupi, kepercayaan publik akan hancur total." Suasana rapat membara. Tidak ada kata sepakat. Di luar gedung, suara massa yang berunjuk rasa terdengar bergemuruh, seperti gelombang yang siap menelan siapapun yang mencoba menghadangnya. Di ruang isolasi, Rahmat mendengar kabar bahwa aksi rakyat kian meluas. Televisi kecil di sudut ruangan menayangkan kerusuhan yang pecah di jalan. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya menangis terisak. "Ya Allah, semua ini salahku, semua ini gara-gara aku," gumamnya. Ia merasa terhimpit di antara dua dunia, sebagai seorang anggota BRIMOB yang hanya menjalankan perintah, dan sebagai seorang manusia yang kini menanggung dosa besar di mata rakyat. "Kalau saja aku bisa bicara langsung dengan keluarga Afan, kalau saja aku bisa meminta maaf dengan wajahku sendiri, mungkin hatiku akan sedikit lebih tenang." Namun ia tahu, kesempatan itu hampir mustahil datang. Di jalanan, malam semakin kacau. Api membakar ban bekas di tengah jalan. Suara sirene meraung, mobil polisi dilempari batu, dan udara dipenuhi bau gas air mata yang menyengat. Seorang mahasiswa yang berdiri di atas mobil pick-up berteriak dengan suara lantang. "Kita tidak boleh berhenti. Ini bukan sekadar tentang Afan. Ini tentang kita semua. Kalau hari ini kita diam, besok bisa jadi kita yang jadi korban." Teriakan itu membakar semangat massa.
Amarah rakyat berubah menjadi gelombang besar yang mengguncang ibu kota. Di sela kerusuhan, Aisyah duduk termenung di kamarnya. Ia membuka buku harian kakaknya yang penuh dengan tulisan sederhana. Mimpi ingin membangun rumah untuk ibu, ingin menyekolahkan adiknya, ingin hidup sederhana tapi bahagia. Air mata jatuh membasahi halaman buku itu. Abang, lihatlah, orang-orang berjuang atas namamu. Tapi kenapa rasanya aku justru semakin kehilangan dirimu? Hatinya diliputi dilema. Apakah ia harus ikut terjun dalam arus perlawanan rakyat? Ataukah ia harus mencari jalan damai demi menjaga harapan kakaknya yang selalu ingin hidup tanpa kekerasan? Di balik semua hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas. Api amarah rakyat sudah terlanjur menyala. Dan api itu tidak hanya membakar jalanan, tapi juga hati, keluarga, dan seluruh sendi negeri. Kini, tak ada seorang pun yang tahu bagaimana api itu akan dipadamkan, atau justru akan melalap habis semuanya. Langit Jakarta malam itu bukan lagi sekadar gelap. Ia berubah merah, dipantulkan oleh kobaran api yang menyala di berbagai sudut jalan. Ban-ban terbakar, toko-toko kecil porak-poranda, kaca-kaca gedung berjatuhan, dan udara penuh dengan bau menyengat gas air mata bercampur asap hitam. Suara sirene meraung tanpa henti, beradu dengan teriakan rakyat yang semakin liar. Batu, kayu, dan botol beterbangan. Jakarta benar-benar berada di ambang kehancuran. Di garis depan demonstrasi, mahasiswa bernama Arjuna, salah satu orator utama aksi, berdiri di atas mobil pick-up yang nyaris rubuh. Ia menggenggam pengeras suara. Suaranya serak namun tetap lantang. Saudara-saudaraku, kita sudah terlalu lama dibungkam. Nyawa Afan adalah simbol nyawa kita semua. Jangan biarkan mereka menginjak-injak harga diri rakyat. Sorakan massa membahana. Ribuan orang berdesakan, sebagian berpegangan tangan, sebagian lagi mengangkat spanduk besar bertuliskan, keadilan atau revolusi. Namun di balik sorakan itu, rasa takut dan panik tak bisa disembunyikan. Polisi bersenjata lengkap sudah mengepung dengan tameng baja dan senapan gas air mata. Garis pemisah semakin tipis, dan hanya butuh satu percikan untuk membuat api semakin besar. Di sisi lain, Aisyah menatap layar televisi dengan tubuh gemetar. Ia melihat massa berhamburan, gas air mata ditembakkan, dan orang-orang jatuh tersungkur. Hatinya bagai diremas. Ya Allah, hentikan semua ini, bisiknya, menutup wajah dengan kedua tangan. Ibu Siti yang duduk di sampingnya hanya menangis terseduh-seduh. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar soal Afan. Ini sudah berubah menjadi pertarungan besar yang menelan banyak korban. Kalau Afan masih hidup, dia pasti akan melarang semua ini. Syah, dia nggak mau ada yang mati karenanya. Lirih ibunya. Aisyah menggenggam erat tangan sang ibu. Ia tahu ibunya benar. Tapi ia juga tahu, rakyat sudah terlanjur kehilangan kesabaran. Sementara itu, di rumah dinas yang dijaga ketat, Ningsih berusaha menenangkan Daffa yang ketakutan. Anak kecil itu berulang kali menutup telinganya karena suara teriakan massa di luar pagar. Bu, kenapa semua orang marah sama ayah? Ayah kan gak jahat? Tanyanya polos. Suara bergetar. Ningsih tak mampu menjawab. Ia hanya menangis dalam diam. Baginya, situasi ini seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rahmat, suaminya, kini menjadi alasan semua kekacauan di luar sana. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kalaupun harus ada korban, jangan biarkan suamiku yang jadi tumbal. Tapi lindungilah juga keluarga Afan. Aku tak sanggup melihat air mata mereka." Di markas Brimob, Rahmat duduk termenung dengan wajah pucat. Ia mendengar kabar bahwa kerusuhan semakin parah. Televisi di ruang isolasi menayangkan siaran langsung. Ribuan orang melawan barisan polisi, api membumbung tinggi, dan suara tangisan korban mengiris hati. Air matanya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, ini semua salahku. Kalau saja aku lebih hati-hati malam itu. Kalau saja aku bisa mengulang waktu. Afan masih hidup. Rakyat tidak akan marah. Dan negeri ini tidak akan sekacau ini.
Hatinya hancur melihat rakyat berkorban atas nama Afan, sementara dirinya hanya bisa duduk di balik jeruji besi. Bentrok besar pecah di jantung kota. Massa yang marah melemparkan batu dan bom molotov. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata dan peluru karet. Namun dalam kekacauan itu, peluru tajam entah dari mana melesat, menembus kerumunan. Jeritan memecah malam. Seorang mahasiswa roboh dengan darah mengalir deras di bajunya. Di sisi lain, seorang polisi muda tergeletak tak bergerak dengan wajah berlumuran darah. Teriakan, "Ada korban! Ada korban!" menggema. Tapi alih-alih berhenti, bentrokan justru semakin brutal. Kedua belah pihak seperti kehilangan kendali. Darah berceceran di jalan, bercampur dengan air mata dan debu. Arjuna yang tadi berdiri di atas mobil pick-up berlari menghampiri temannya yang terkena tembakan. Ia menggendong tubuh temannya yang lemah. Wajahnya penuh debu dan air mata. "Bertahan, Din. Kamu nggak boleh mati di sini. Kamu berjuang buat rakyat." Namun napas temannya kian melemah. Di sela detik-detik terakhir, mahasiswa itu berbisik lirih, "Jangan sia-siakan darahku." Lalu terdiam untuk selamanya. Arjuna meraung. Suaranya menggetarkan hati banyak orang di sekelilingnya. "Kalian dengar. Satu lagi nyawa melayang. Sampai kapan kita harus menunggu? Sampai berapa banyak darah lagi yang harus tertumpah?" Amarah massa semakin tak terkendali. Di televisi, Aisyah menyaksikan semua itu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menangis keras, berteriak kepada layar seakan bisa didengar oleh semua orang. "Berhenti. Tolong, berhenti. Abang gak akan bahagia lihat semua ini. Kalian salah. Abang cuma mau hidup sederhana, bukan jadi alasan kalian mati." Ibu Siti memeluk Aisyah erat-erat. "Sabar, Nak, sabar. Biarkan Allah yang memberi keadilan." Namun suara ibu itu seolah tenggelam oleh raungan kota yang terbakar. Di ruang isolasi, Rahmat jatuh tersungkur. Ia memukul lantai dengan kepalan tangannya, terisak tanpa henti. "Cukup. Jangan ada lagi korban. Jangan lagi karena aku." Ia benar-benar hancur. Hatinya terkoyak melihat darah rakyat tumpah demi menuntut dirinya. Namun ia tahu, tak ada jalan kembali. Semua sudah terlambat. Malam itu, Jakarta berubah jadi ladang darah dan air mata. Rakyat berkorban, polisi berkorban, dan keluarga kedua belah pihak tenggelam dalam duka. Tidak ada yang benar-benar menang. Yang tersisa hanyalah luka, kehilangan, dan amarah yang sulit padam. Dan di tengah kehancuran itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah semua ini benar-benar demi keadilan? Ataukah hanya siklus luka yang terus berulang? Pagi itu, Jakarta tidak lagi bising dengan klakson dan teriakan pedagang kaki lima. Suasana seakan mati. Jalan-jalan yang biasanya penuh sesak berubah jadi lengang. Hanya ada puing-puing berserakan, sisa ban terbakar, kaca pecah, dan dinding-dinding gedung yang menghitam bekas api. Udara masih menyisakan bau asap menyengat. Seolah-olah kota ini baru saja keluar dari pertempuran panjang. Di beberapa titik, garis polisi masih membentang. Namun yang lebih memilukan adalah pemandangan rumah sakit. Lorong-lorongnya dipenuhi orang-orang menangis, keluarga yang mencari sanak saudara, dan tubuh-tubuh terbujur kaku ditutupi kain putih. Aisyah duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan wajah pucat. Matanya sembab, bengkak karena semalaman tak berhenti menangis. Ia bersama ibunya, Ibu Siti, baru saja mendengar kabar bahwa puluhan orang meninggal dunia, termasuk beberapa mahasiswa yang ikut aksi. Seorang perempuan muda menangis histeris di dekat mereka. Ia memeluk jasad adiknya yang masih mengenakan jaket alma mater. "Bangun, Din. Kamu janji mau pulang. Din, kamu janji sama ibu." Tangisnya pecah, membuat orang-orang di sekitarnya ikut risak. Aisyah tak sanggup menatap terlalu lama. Tubuhnya lemas. Ia bersandar di bahu ibunya. Dalam hatinya, perasaan bersalah semakin kuat. Andai Afan masih hidup,
Dia pasti nggak mau ada yang jadi korban begini. Bu, bisiknya. Ibu Siti menepuk pelan pundak putrinya. Nak, ini bukan salah Afan. Ini kesalahan mereka yang lebih mementingkan ego daripada nyawa. Kita doakan saja. Semoga semua korban diterima di sisi Allah. Namun meski kalimat itu penuh keteguhan, suara Ibu Siti tetap bergetar. Ia pun menangis diam-diam, menahan luka yang terlalu dalam. Di sisi lain kota, suasana rumah duka tak kalah menyayat hati. Peti-peti jenazah berdatangan. Tangisan keluarga menyatu dengan doa-doa yang lirih. Arjuna, mahasiswa yang selamat dari kerusuhan, berdiri di samping jasad sahabatnya yang gugur. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia tetap berdiri tegak. Din, aku janji perjuanganmu gak akan sia-sia, katanya lirih, meski suaranya pecah di ujung kalimat. Namun dalam hati kecilnya, ada keraguan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar darah sahabatnya akan membawa keadilan, atau justru hanya menjadi angka statistik di laporan negara? Sementara itu, di rumah dinas yang sepi, Ningsih memeluk Daffa erat-erat. Anak itu masih trauma mendengar suara-suara ledakan semalam. Setiap kali ada suara keras dari luar, ia langsung menutup telinga sambil berteriak ketakutan. Ayah, ayah, gumamnya lirih. Ningsih tak kuasa menahan air mata. Ia tahu anaknya merindukan sang ayah. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayahnya adalah orang yang kini dianggap musuh oleh jutaan rakyat? Daffa, ayahmu bukan orang jahat. Dia hanya manusia biasa yang salah langkah, bisiknya sambil mengusap rambut anaknya. Namun kalimat itu seakan lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anaknya. Di ruang isolasi markas Brimob, Rahmat duduk termangu. Tubuhnya lemah, matanya cekung. Ia mendengar kabar kerusuhan semalam menelan banyak korban jiwa. Setiap berita yang masuk adalah pukulan. Setiap nama korban yang dibacakan di televisi seperti belati yang menusuk dadanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suara tangisnya teredam. Kenapa? Kenapa semua harus begini? Satu kesalahan yang kulakukan, tapi yang menanggung adalah ratusan orang. Darah mereka seakan menjerat leherku. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia ingin menjerit, ingin meminta ampun pada semua keluarga korban, tapi ia tahu tidak ada yang akan mendengarnya. Di luar sana, politik mulai memanas. Media nasional menyorot kerusuhan ini sebagai tragedi terbesar setelah reformasi. Media internasional pun memberitakannya dengan judul-judul tajam. Jakarta in case. Dozens dead in protest for justice. Government under pressure after deadly demonstration. Politisi oposisi menggunakan kesempatan ini untuk menyerang pemerintah. Mereka menyebut bahwa nyawa rakyat dianggap murah, bahwa sistem hukum terlalu lambat, dan bahwa pelaku utama, sopir kendaraan taktis Brimob, masih disembunyikan identitasnya. Di parlemen, debat sengit terjadi. Ada yang menuntut pengadilan terbuka, ada pula yang menuding pihak tertentu sengaja membiarkan kerusuhan pecah demi kepentingan politik. Rakyat yang dulu hanya menuntut keadilan untuk Afan kini juga menuntut pertanggungjawaban negara atas nyawa-nyawa baru yang melayang. Aisyah semakin hancur mendengar kabar-kabar itu. Baginya, nama Afan kini bukan lagi sekadar nama seorang driver ojek online yang malang, tapi sudah berubah jadi simbol. Namun ia juga sadar, simbol itu telah menelan banyak nyawa lain. Malam hari, ia duduk sendirian di kamar Afan. Ia membuka lemari, memeluk jaket ojek hijau yang masih berbau keringat almarhum. Air matanya tumpah. Bang, mereka semua berjuang atas namamu. Tapi aku takut. Bang, aku takut nama abang malah jadi alasan banyak orang mati sia-sia. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin semua berhenti. Tapi ia tahu roda sejarah sudah terlanjur bergulir. Di sisi Rahmat, rasa bersalah menumpuk semakin berat. Ia tahu cepat atau lambat, identitasnya akan terbongkar. Ia bukan lagi sekadar sopir anonim. Ia adalah manusia yang harus menanggung semua kemarahan rakyat. Ia menulis sepucuk surat di dalam selnya. Tulisannya bergetar. Tinta bercampur air mata.
Untuk keluarga Afan, aku mohon ampun. Aku tahu tak ada kata yang bisa mengembalikan nyawa. Aku rela dihukum seberat-beratnya, asal kerusuhan berhenti dan darah tidak lagi mengalir. Biarlah aku yang jadi tumbal, jangan ada lagi korban lain. Surat itu ia lipat rapi, meski ia tak tahu apakah dunia akan pernah membacanya. Jakarta masih berduka. Tangisan keluarga korban masih terdengar di lorong-lorong rumah sakit. Doa-doa masih bergema di musola-musola kecil. Dan di hati rakyat, luka itu menganga lebar. Luka yang bukan hanya tentang Afan, bukan hanya tentang Rahmat, tapi tentang seluruh bangsa yang merasa kehilangan harapan akan keadilan. Malam pun turun lagi. Di bawah langit yang kelam, kota itu masih menangis dalam diam. Waktu berjalan lambat setelah kerusuhan besar itu. Hari-hari di Jakarta terasa muram. Orang-orang kembali ke rutinitas, tapi tatapan mereka kosong. Seolah-olah setiap senyuman sudah tercabut dari wajah kota. Di jalan-jalan yang dulu penuh dengan poster tuntutan keadilan, kini hanya tersisa coretan dinding. Jangan lupakan Afan, reformasi belum selesai, keadilan untuk rakyat kecil. Tulisan itu menjadi pengingat bahwa luka masih ada. Aisyah duduk di teras rumahnya bersama Ibu Siti. Mereka menatap halaman kosong. Sejak Afan tiada, rumah itu terasa sunyi. Aku nggak nyangka, Bu, nama Afan jadi sebesar ini. Sampai ke televisi luar negeri, Bu. Bahkan ada orang dari organisasi HAM datang ke rumah kita, minta keterangan, ucap Aisyah lirih. Ibu Siti mengangguk pelan. Wajahnya tetap teduh meski hatinya hancur. Nak, itu semua takdir Allah. Afan sudah pergi, tapi perjuangannya belum selesai. Mungkin ini cara Allah membuat Afan dikenang bukan sebagai korban biasa, tapi sebagai cahaya bagi orang lain. Air mata menetes di pipi Aisyah. Ia memandang langit, berharap bisa melihat sosok kakaknya tersenyum. Sementara itu, di penjara, Rahmat menjalani hari-hari dengan batin yang terkoyak. Ia akhirnya dihadapkan ke pengadilan. Sidangnya dijaga ketat, tapi tetap ramai oleh media dan mahasiswa. Setiap kali wajahnya muncul di layar televisi, sorakan caci maki terdengar dari luar gedung. Ia dipandang sebagai pembunuh Afan, simbol dari arogansi aparat. Namun, di dalam hatinya, ia tak lagi membela diri. Ia tahu perbuatannya tak bisa dihapus dengan alasan apapun. Saat hakim bertanya apakah ia menyesali perbuatannya, Rahmat menjawab dengan suara serak. Yang mulia, saya tidak bisa meminta maaf pada almarhum Afan secara langsung. Tapi saya ingin seluruh rakyat tahu, saya menyesal seumur hidup. Kalau hukuman mati yang pantas buat saya terima. Asal jangan ada lagi rakyat yang mati sia-sia. Ruang sidang hening sejenak. Sebagian orang marah, sebagian lagi justru terdiam, melihat seorang manusia hancur di hadapan mereka. Di luar persidangan, rakyat masih terus berdiskusi. Ada yang percaya Rahmat hanyalah pion kecil, ada yang menuntut agar pejabat-pejabat besar juga diadili. Namun seperti biasa, politik punya caranya sendiri. Waktu bergulir, isu-isu baru muncul, perlahan menutupi luka lama. Meski begitu, nama Afan tetap bertahan. Ia hidup dalam buku-buku, mural jalanan, dan cerita-cerita mahasiswa di kampus. Suatu sore, Arjuna mendatangi rumah Aisyah. Ia membawa sebuah buku yang berisi kumpulan esai mahasiswa tentang peristiwa Afan. Ini untuk Mbak. Kami terbitkan supaya generasi setelah kami tahu, ada seorang sopir ojek online yang berani melawan ketidakadilan, meski akhirnya nyawanya terenggut, kata Arjuna. Aisyah memegang buku itu dengan tangan bergetar. Ia tersenyum pahit. Terima kasih, Nak. Semoga Afan tenang di sana, melihat banyak orang masih peduli. Arjuna mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya, mereka sudah menyalakan api kecil yang tak akan mudah dipadamkan. Di sisi lain kota, Daffa, anak Rahmat, mulai beranjak dewasa. Ia tak lagi sekecil dulu. Trauma masa kecilnya perlahan mereda,
Meski bayangan suara tembakan masih kadang menghantuinya dalam mimpi. Suatu hari, ia menemukan surat ayahnya yang dulu ditulis di penjara. Surat itu berisi penyesalan mendalam, sekaligus harapan agar Daffa tumbuh menjadi manusia yang adil. Daffa, jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah menginjak orang kecil hanya karena kau punya kekuasaan. Kalau kau ingin menjadi tentara atau polisi, jadilah yang melindungi, bukan yang menindas. Daffa menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, meski ayahnya dibenci banyak orang, ia tetaplah ayahnya. Dan warisan yang ditinggalkan bukan hanya dosa, tapi juga pesan agar ia belajar dari kesalahan. Tahun demi tahun berlalu. Luka itu memang tak pernah benar-benar sembuh. Namun ia berubah menjadi cerita, menjadi pengingat. Aisyah akhirnya menikah dengan seorang lelaki baik yang juga aktivis. Ia tetap sering berziarah ke makam Affan, membawa bunga dan doa. Di pusara sederhana itu, banyak orang datang, bahkan mahasiswa baru yang tak pernah bertemu Affan. Mereka menyalakan lilin, membaca puisi, dan menyanyikan lagu perjuangan. Nama Affan tak pernah padam. Dan tentang Rahmat, ia akhirnya divonis seumur hidup. Ia menerima putusan itu dengan tenang. Baginya, penjara adalah tempat untuk menebus kesalahan, sekaligus ruang untuk terus berdoa agar roh Affan dan para korban lain tenang di sisinya. Di balik jeruji, rambutnya memutih, tubuhnya melemah. Tapi ia terus menulis. Catatan-catatan penyesalan, refleksi tentang kesalahan aparat, tentang harga sebuah nyawa. Tulisan itu suatu hari sampai ke tangan seorang jurnalis, lalu diterbitkan menjadi buku kecil berjudul Penyesalan Seorang Prajurit. Buku itu menimbulkan kontroversi, tapi juga membuka ruang dialog baru, bahwa di balik seragam yang keras, ada manusia yang bisa hancur oleh rasa bersalah. Jakarta akhirnya kembali bising. Gedung-gedung baru berdiri, jalan-jalan kembali macet, suara klakson kembali memekakan telinga. Seakan-akan tragedi itu hanya jejak samar di masa lalu. Namun bagi mereka yang pernah kehilangan, luka itu tetap ada. Ia tidak hilang, hanya tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Di suatu malam sunyi, Aisyah duduk sendiri di depan makam Affan. Angin berhembus lembut, bintang berkelip. Bang, penantian panjang ini masih belum selesai. Tapi aku yakin, setiap tetes darahmu nggak akan sia-sia. Orang-orang sudah mulai berani bicara. Mungkin itu semua berkat abang. Ia meletakkan bunga mawar putih, lalu beranjak pulang. Dan di udara yang dingin, seakan terdengar bisikan. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah benar-benar hilang.